tim sukses atau punya orang-orang yang mendukungnya atau punya semua masyarakat dari pengadilan tata usaha negara. Saniri Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Leihibar, Kabupaten Maluku Tengah, menemui DPRD Maluku Tengah pada Senin 26 Januari kemarin, pemirsa. Dalam rapat dengar pendapat RDP DPRD Maluku Tengah ini, Saniri Hatu meminta penetapan raja definitif. Negeri Hatu, Leihibar, Maluku Tengah diketahui belum memiliki raja definitif sejak meninggalnya Raja Markus Hehalatu pada awal Oktober 2024 lalu. Saniri Negeri merekomendasikan agar segera membatalkan SK Bupati tentang pengangkatan penjabat dan melantik raja definitif. Informasi lengkapnya terhubung bersama kita rekan Silmi Sirati Soailo, wartawan Tribun Ambon. Rekan Silmi, silakan informasi selengkapnya yang sudah Anda himpun. Baik, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners melaporkan langsung dari Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, bahwa memang benar pada Senin 26 Januari 2025 kemarin, Saniri Negeri Hatu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah menemui DPRD Maluku Tengah, dalam hal ini Komisi 1, dalam rangka menyampaikan masalah ataupun persoalan yang mereka hadapi terkait dengan pemerintahan negeri, yang mana mereka meminta agar surat keputusan Bupati terkait dengan pelantikan penjabat kepala pemerintahan negeri saat ini agar dibatalkan dan segera melantik raja definitif negeri Hatu, Tribuners. Dan dari informasi yang kami himpun bahwa sebelumnya raja definitif negeri Hatu sendiri meninggal pada awal Oktober tahun 2024. Setelahnya penjabat kepala pemerintah diisi oleh dua pejabat, yakni dari Ibu Khadijah Kibas, kemudian sampai saat ini diisi oleh penjabat kepala pemerintahan negeri Ibu Marlisa yang baru dilantik pada 22 Mei 2025 kemarin. Walau begitu, gelombang protes masih datang dari pihak Saniri Negeri, yang mana mereka menyesalkan keputusan pemerintah daerah dalam pelantikan penjabat negeri Hatu, lantaran mereka sendiri telah menyiapkan calon raja untuk selanjutnya dilantik. Kemudian dari informasi yang kami lakukan konfirmasi dengan Wakil Ketua Saniri Bapak David Manukupi, di mana ia menyampaikan bahwa persiapan raja definitif negeri Hatu sendiri sudah dilakukan pada Januari 2025 kemarin dan sudah dilakukan screening juga pada Februari 2025 kemarin, namun ujung-ujungnya yang dilantik ialah penjabat KPN yang ditunjuk oleh pemerintah daerah. Olehnya itu pada forum rapat dengar pendapat maksud kami dengan DPRD Maluku Tengah kemarin, mereka menyampaikan atensi agar SK tersebut dapat dibatalkan lantaran langkah yang mereka telah mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon atau PT-UN itu menggugat pembatalan SK pelantikan penjabat KPN Negeri Hatu yang saat ini menjabat. Kemudian dari informasi yang disampaikan oleh Wakil Ketua Saniri, ia menyampaikan bahwa keputusan dari PT-UN sudah keluar, namun dari pemerintah daerah sendiri tengah melakukan ataupun melakukan banding ke PT-UN Manado. Dan dari harapan yang mereka sampaikan, mereka berharap bahwa dalam waktu dekat persoalan ini dapat segera diselesaikan dan bisa segera dilakukan pelantikan raja definitif di negeri Hatu. Demikian Justina, laporan dari Kota Masohi, kembali ke rekan Justina. Terkait dengan pertemuan Komisi 1 dan Saniri Negeri Hatu sendiri, yang menjadi pembahasan yang betul-betul difokuskan ini apa hari ini, Pak? Hari ini kami diundang oleh Komisi 1 di ruang Komisi 1 dalam rangka berbicara terkait dengan penolakan pejabat negeri Hatu dan proses pelantikan raja definitif yang selama ini dimainkan oleh pemerintah daerah. Sampai ketorang punya raja yang sudah screening dari tanggal 12-13 Februari 2025 sampai dengan sekarang ini belum dilantik.
tetapi pemerintah daerah melantik lagi pejabat yang lain. Nah dengan demikian, Badan Sendiri Negeri merekomendasikan kepada masyarakat negeri satu untuk segera dapat membatalkan SK pejabat Sandiaga Berliso dan melantik Saudara Martin Sahilaku sebagai calon raja negeri Hatu yang diusulkan oleh Badan Sendiri Negeri berdasarkan peraturan negeri Karnek Negeri Hatu nomor 5 tahun 2009 yang mana sudah ada 2 kali almarhum Markusi Halatu lantik 2 kali dengan peraturan negeri itu. Nah dengan demikian itu peraturan negeri itu tidak bisa lagi dirubah karena itu sudah dikaji di bagian hukum pemerintah daerah. Payung hukumnya adalah Perda. Dan dengan demikian tidak ada alasan untuk pemerintah daerah tidak bisa melantik. Dengan pertemuan hari ini dari komisi sendiri, bagaimana atensi terhadap masalah yang disampaikan? Iya baik, jadi masalah ini proses rajanya memang ada gugatan dari mata rumah terkait dengan SKBP masalah PPL di Hatu. Jadi komisi bersepakat dengan Kabak Hukum dan Kabak Tertem bahwa kita tunggu hasil betul dulu, soalnya ada banyak dari pemerintah daerah. Setelah itu baru kita proses masalah raja. Dalam penyampaian di forum sendiri bagaimana Pak tuntutan yang mungkin menjadi atensi khusus dari komisi sendiri Pak? Iya, komisi punya atensi khusus apapun keputusan dari betul Hatu mesti punya raja karena Hatu negeri adat, rajanya yang harus sesuai dengan Perne dan dalam aturan pemerintah. Siap. Baiknya calon kami di sini Pak, karena kami jauh, transportnya besar. Tim sukses atau punya orang-orang yang mendukungnya atau punya semua masyarakat. Lalu disampaikan oleh pejabat bahwa di pejabat itu saya tidak bisa digantikan. Karena kalau ada masalah, berarti tidak mungkin saya gugat di pengadilan tata usaha negara. Ya kami harus gugat. Karena selesai masa kepemimpinan Ibu Haji Jatibas. Baiknya calon kami di sini Pak, karena kami jauh, transportnya besar. Tim sukses atau punya orang-orang yang mendukungnya atau punya semua masyarakat. Lalu disampaikan oleh pejabat bahwa di pejabat itu saya tidak bisa diganti. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.